hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nggak jauh-jauh dari COVID-19, yaitu COVID-19 tanpa gejala. Spesial tamu hari ini adalah saya undang Dr. Bobby Tanamas, seorang dokter umum dari rumah sakit swasta di Jakarta. Selamat sore Dr. Bobby, apa kabar hari ini? Selamat sore, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Saya kegelapan nggak ya nih? Apa namanya, lighting? Apa ya? Lightingnya oke ya? Lightingnya oke. Iya. Kita masih kelihatan dokter masih pakai baju hijau. Lagi tugas ya dokter ya? Baru selesai operasi kebetulan. Wow, terima kasih nih sebelumnya dokter udah meluangkan waktunya untuk El Sinta. Kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini. Dokter, kabarnya juga pernah ya menjadi salah satu pasien COVID-19 dan tanpa gejala. Ceritain dong dok, gimana pengalamannya waktu itu? Pengalamannya, saya ceritain dari awal aja kali ya. Jadi kan iya, boleh. Di pekerjaan saya ini, memang kita pembagian tugasnya ada yang jaga bangsal dan IGD. Nah kebetulan pada hari, ini gara-gara kasus ini, jadi kan tenaga dokter juga berkurang. Jadinya mau nggak mau cover IGD, kita cover bangsal. Nah kebetulan saya pegang bangsal COVID. Nah itu selama kurang lebih dari bulan Maret. Oke. Nah, itu kita kan di situ dilakukan screening PCR berkala dari rumah sakit. Nah, kebetulan ini tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 13 Agustus ya, 13 Agustus itu kita dilakukan screening PCR berkala, semua dokter, perawat, semua tenaga medis. Dan didapatkanlah itu tanggal 18, kalau saya nggak salah 18, itu keluar hasilnya saya positif. Nah, itu kondisi saya masih di rumah tuh hari Sabtu, inget banget. Lagi libur ya, lagi off? Enggak libur, saya tetap masuk, ada operasi. Nah, hari Sabtu ditelepon oleh pihak rumah sakit. Dokter Bobby di mana? Ya dok, saya masih di rumah, tapi sebentar lagi mau berangkat ke rumah sakit. Gitu. Terus, bukan di rumah. Saya kan sekarang lagi ngekos ya di sekitaran Jakarta Pusat. Terus, iya dok, sebentar lagi saya mau ke rumah sakit. Terus dokter Bobby nanti langsung ke IGD ya. Dokter hasil swabnya positif. Nah, itu kan baru bangun ya, itu kan kayak kabarnya sumpang siur, kayak aduh masih beler-beler. Bener nggak gitu ya, kayak salah dengar gitu ya. Terus oh iya dok. Terus saya tidur lagi tuh sampai kebablasan. Bangun sekitar jam 10 jam 11, sempat keluar, kan kosannya agak besar tuh, ada ruang TV juga. Tapi di kamar. Lagi nonton TV, mau sarapan, terus oh iya, tadi gue ada telepon, gue COVID ya. Terus langsung buru-buru mandi ke IGD lah. Pas di IGD lakukan cek darah ulang, CT thorax. CT thorax tuh CT scan paru-paru ya. Untuk melihat adanya gambaran GGO atau ground glass opacity atau keburukan yang ditimbulkan oleh si virus COVID-nya ini. Nah, dari situ dianjurkanlah rawat. Nah, rawat apa mau isolasi mandiri katanya. Aduh, kalau isolasi mandiri pertama yang saya pikirin, takut juga ya kalau ntar satu-satu ada gejala dan perburukan. Ya udah deh dirawat aja. Ya udah saya dirawat tuh 1 minggu tuh. Nggak ada gejala sama sekali, batuk, pilek, demam, anosmia. Anosmia itu adalah penciumannya menurun, jadi nggak bisa mencium bau apa-apa atau berkurang penciuman. Nggak ada sama sekali. Cuman ya udah saya putuskan dirawat itu selama 1 minggu. 1 minggu dengan pengobatan antiviral, terus vitamin C sama obat lambuk itu selama 1 minggu. Lalu hari kelima setelah pemberian antivirus itu baru saya di swab ulang dan hasilnya alhamdulillah negatif. Gitu. Kalau diceritakan secara briefnya ya. Itu secara teknisnya lah waktu itu ya. Tapi perasaannya gimana sih dok waktu ditelepon pertama kali, kan memang lagi baru bangun tidur terus akhirnya sadar nih. Tapi pas udah benar-benar sadar dan menjalani segala macam hal lah dalam isolasi atau juga karantina mandiri gitu, perasaannya apa sih dokter? Kayak percaya nggak percaya nggak sih kalau ternyata OTG gitu? Udah nebak sebenarnya. Udah nebak karena? Dengan apa ya, kita kerja setiap hari. Sebenarnya kalau ke bangsal COVID-nya itu saya kalau lagi jaga aja ataupun lagi visit pasien perburukan gitu. Bisa dibilang seminggu itu kita bisa 3-4 kali bahkan lebih masuk bangsal COVID, kita periksa pasien-pasien dengan gejala. Kadang yang perburukan di ICU sampai kita harus prosedur intubasi. Intubasi itu maksudnya masukin selang ya, alat bantu nafas. Itu kan prosedur aerosol, di mana droplet-droplet itu bisa saja terjadi kebocoran. Nah, itu
kurang lebih cukup sering lah tenaga-tenaga medis saat ini gitu. Dan itu mungkin kita APD-nya lengkap, APD level 3, segala macam kita pakai. Cuman kan namanya, yang saya sering bilang kalau setiap saya dimintai keterangan atau dimintai wawancara seperti ini, saya selalu bilang, human error itu pasti ada, kelelahan itu pasti ada. Mungkin di mana kita miss saat penggunaan atau pencopotan ataupun prosedur disinfektan, itu kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya sudah beri pikiran, ya udah memang kalau dulu kita masih bisa enak kali ya, pas waktu PSBB itu kita masih bisa enak, masih bisa kontrol. Oke, pasien ini, kita nggak terlalu sering dapat panggilan. Tapi kalau sekarang, melihat kondisi sekarang, pertambahan kasus 1.000 bahkan sampai 3.000 per hari, itu ya kita lama-lama kacamata kita terbuka juga, bahwa sebenarnya tenaga medis juga tinggal tunggu waktu untuk kena. Itu selalu saya bilang tuh. Ya udahlah, mungkin ini memang resiko pekerjaan kali ya. Gitu. Tapi akhirnya menerima dengan ikhlas lah ya waktu itu. Saya terima dengan ikhlas kok. Saya sudah mempersiapkan kalau misalnya saya kena gimana, kalau misalnya perburukan gimana, kalau misalnya saya tidak sadar gimana, itu sudah saya di kepala sudah dipersiapkan. Cuman yang saya tidak persiapkan adalah kalau saya bagi-bagikan ke orang lain. Itu aja. Nah, itu tuh yang harus kita catat dan juga harus kita kita garis bawahi. Jangan sampai COVID-19 ini kita bagi untuk orang lain, apalagi orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai juga ya dokter ya. Betul juga, terutama keluarga. Betul. Nah, ini banyak banget masyarakat yang masih memang kurang sadar untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker yang mungkin sadar atau memilih untuk nggak mau sadar. Ini dokternya loh yang ngomong, bukan saya loh. Kalau saya tiap hari udah ngomong di udara ya dokter, ya udah on air ngomong ingetin masker, tapi kayaknya ini lebih ngena lagi kalau dokternya langsung yang ngomong, karena yang langsung nanganin pasiennya nih dokter. Gimana sih dokter caranya atau apa ya, sosialisasi secara omongan yang seperti apa baiknya kalau kita untuk ngingetin protokol kesehatan digunain dong, jangan sampai nambah lagi nih kasus, dok. Sebenarnya kalau saya sih sudah terlalu gimana ya, sebenarnya nggak boleh ngomong gitu. Apatis juga nih. Bukan apatis, maksudnya kayak pemerintah, tenaga kesehatan, bahkan gugus tugas percepatan COVID itu sudah berulang kali dan dengan bagus. Maksudnya tolonglah himbauannya itu dimengerti dan dikerjakan. Nah, saya sebenarnya dari pribadi kayak sudah agak lelah untuk mengingatkan. Cuman ya setiap saya dapat pasien di rumah sakit ataupun saya ketemu ngobrol-ngobrol seperti ini, saya tetap harus mengingatkan bahwa gampang kok sebenarnya untuk memutus rantai. Masalahnya mau atau tidak, gitu. Itu aja sih. Betul. Baik, dokter, saya karena ini kita live di Radio El Sinta, saya juga ajak pendengar El Sinta ya yang ingin ngobrol-ngobrol dengan Dr. Bobby Tanamas, dokter dari rumah sakit swasta di Jakarta yang juga berbagi pengalaman seorang pasien COVID-19 tanpa gejala dan bisa survive, bisa sampai dengan sembuh. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk ceritanya. Dan Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Bobby Tanamas, silakan bisa langsung saja telepon kami di 0215869000 atau melalui pesan singkat dan juga WhatsApp 0811806543. Anda yang sudah join di Instagram juga bisa bertanya melalui kolom komentar di live Instagram El Sinta News and Talk. Sudah banyak yang bergabung menyapa Dr. Bobby. Ini banyak yang iseng sih sebenarnya, netizen-netizen kita nih banyak yang iseng nih karena Dr. Bobby yang tampak good looking. Enggak lah. Mau kasakan pasaran. Dokter, mana ada. Ini banyak yang bilang dokter lebih bagus rambutnya digerai aja. Lah. Aduh, jangan, ini abis dari kamar operasi pasti lepek. Oke, dokter, kita lanjutin kembali ngobrol-ngobrolnya. Tanpa gejala, survive dan sampai dengan sembuh, itu gimana dokter caranya? Ini sekaligus juga ya untuk memotivasi pendengar El Sinta yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Oke, ini mungkin pesan saya dari dari pengalaman ya. Mungkin karena OTG, jadi saya bisa bilang ini untuk pasien-pasien yang tanpa gejala gitu. Pertama, protokol tetap dilakukan di rumah sakit. Protokol tetap dilakukan di rumah sakit. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu berolahraga. Karena virus COVID ini atau penyakit COVID-19 ini sebenarnya akan menghancurkan metabolisme tubuh kita. Jadi, gimana sih cara menangkalnya dengan cara yang mudah? Itu ya seperti berjemur di pagi hari, saat matahari pagi keluar itu kita jemur. 15 menit sampai 20 menit sangat cukup.
Baru lari pagi. Lari pagi itu buat saya penting banget. Waktu saya dirawat itu sampai 3 hari ke depan setelah perawatan saya tetap lari pagi. Itu kira-kira 5:30 saya mulai lari pagi start. Lari pagi kurang lebih 30 menit sampai matahari keluar, keringetan, habis itu berjemur. Lanjutkan dengan pengobatan antivirus dan vitamin C. Vitamin C penting banget sebenarnya karena meningkatkan sistem imun dan kekebalan tubuh di situ. Itu aja sih sebenarnya. Tapi harus dilakukan secara rutin. Kalau cuma sesekali. Betul. Nah ini ada yang nanya ya, asupan makanan vitamin apa yang bagus untuk menjaga COVID? Sebenarnya kalau makanan, nah untuk makanan itu tinggi protein paling penting. Karena protein sendiri asam amino itu bisa memicu pembentukan sistem imun tubuh kita. Dan vitamin. Contohnya apa nih dok? Contohnya? Contoh makanan yang berprotein. Ayam? Daging ayam, daging ikan, tempe, tahu, telur, putih telur, gitu. Itu sangat simple itu aja. Dikonsumsi setiap hari. Gitu. Kalau saya dulu konsumsinya pagi saya makan telur, siang makan ayam, malamnya makan ikan. Itu terus setiap 1 minggu itu, selama 1 minggu itu. Oke, kalau untuk vitaminnya, asupannya yang terbaik apa ini dokter dari vitamin? Kalau saya menyarankan vitamin D dan vitamin C. Vitamin C 1000 mg. Yang mudah untuk didapat ya itu ya? Sorry? Mudah untuk didapatkan juga ya dokter ya, vitamin D dan juga C? Dijual bebas kok. Gitu. Baik, ada yang bertanya juga dari akun Rio dari Hutagalung. Dokter, saya mau tanya, kebiasaan apa saja yang dilakukan dokter Bobby saat isolasi mandiri? Kegiatan, itu tadi yang saya bilang, kayak pagi-pagi itu kita olahraga, cari matahari, itu penting banget. Terus setelah itu setelah sarapan saya nyuci baju sendiri. Lumayan. Berasa anak kosnya ya? Iya. Habis itu siang sempatin, ya saya kan kebetulan bawa barbel nih, jadi kita nge-gym sedikit lah, menjaga kebugaran. Habis itu makan siang, isi dengan waktu baca-baca belajar, kan kebetulan saya juga mau ambil sekolah nih, spesialisasi, jadi ya udah mumpung kayak nganggur, nggak ada kerjaan, ya udah saya baca-baca. Terus nanti sore lari sore lagi sama teman-teman yang dirawat, kan kebetulan kita dirawat berlima tuh. Jadi kita rame-rame lari tapi tetap jaga jarak. Kira-kira kurang lebih 2 meter lah, terus pakai masker gitu. Oke, artinya gitu tetap produktif gitu ya dokter ya. Selama isolasi mandiri pun kita tetap harus produktif. Baik, dokter, sebelum kita lanjutkan, kita sudah ada penelpon, ada 3 penelpon ini yang sudah menunggu. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Zen Nasution di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat sore Pak Zen. Selamat sore Mbak Dira. Iya, silahkan Pak. Selamat sore dokter. Asik nih dokter ini. Dokter Bobby nih, asik banget. Dokter asik. Asik, funky, gaul tadi dibilang saat di Instagram. Sampai sekarang kita berpolemik dengan OTG ya. Nah sekarang ini ketemu dokter yang merasakan OTG gimana? Nah ini yang harus perlu dipublikasikan ke masyarakat gitu loh. Kalau sampai sekarang kan orang nggak tahu bentuk OTG itu gimana mendeteksinya, sampai sekarang belum ada alat pendeteksi OTG itu gitu ya kan? Repeat test itu atau terputus Pak Zen, sayang sekali. Bisa telepon kami kembali Pak Zen ya kalau untuk melanjutkannya, telepon di 021-586-9000. Ada Pak Yogi di Bekasi. Pak Yogi, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, Pak Yogi silakan. Dokter Bobby, selamat sore dokter. Halo. Iya, Pak Yogi, selamat sore. Selamat sore. Sore. Dokter, kebetulan saya tim gugus penanganan di perusahaan. Ya. Wah, bagus sekali ini Pak. Ini sudah 5 orang yang positif dok. Oh gitu. Dan yang kita tracing sudah hampir 110 orang. Sudah di testing ya? Ya. Baik. Nah, tapi 5 itu adalah 5 kasus dok, bukan 1 temuan, bukan. Nah, yang saya tanyakan adalah yang pertama, temuan saya terakhir ini tuh lebih banyak pada kalau gejalanya hanya batuk pilek itu biasanya negatif hasilnya. Tapi kalau temuan saya itu adalah hilangnya penciuman, rata-rata positif jadinya. Nah, apakah memang gejala penciuman itu kan dulu nggak pernah ada itu potensi seperti itu. Sekarang kok malah bergesernya ke sana. Itu pertanyaan pertama, dok. Yang kedua, saya dari gugus itu terus aja agak kesulitan menentukan tracing. Artinya begini, kalau yang valid itu sebenarnya hari keberapa dok? Karena ada juga situasi karena beberapa karyawan kita itu diciduk oleh lingkungan gitu ya dok. Hasilnya itu keluarnya udah lewat dari 2 minggu kan gitu. Hasil, Nah,
hasil positifnya itu keluar, jadi contoh akhir bulan dia diciduk, kemudian awal bulan dia di rapid, jadi swab, hasilnya setelah 10 hari, jadi total udah 13-14 hari baru keluar hasil. Nah yang seperti ini tuh apakah di lingkungan kerja dia dan lain-lain perlu ada tracing, padahal udah melewati masa 9-10 hari. Itu yang perlu saya tanyakan. Kemudian yang kedua, di kami itu di gugus masih tarik ulur dengan karyawan karena karyawan tuh merasa ini dok, waduh aku ini kemarin ketemu gitu ya, saya minta disuap dong, kalau disuap itu bisa sepabrik gitu kayak gitu kan. Oke. Tapi memang harus dites juga kalau emang ada bersentuhan atau juga bertemu. Kan jadi kalau kita kan memahami dari yang KMK 413, KMK 42328 itu kan memang ada yang dikategorikan sebagai apa, kontak erat ya dok. Nah kontak erat itu kita pahaminya sebagai 1 meter, kemudian dengan waktu lebih dari 15 menit. Nah bagaimana dengan yang teman-teman yang lain itu dok? Masa teman yang lain itu, wah kemarin aku satu kantin makan bareng, oh kemarin saya rapat tuh di ruangan tuh, ada kalau 1 jam kebetulan ada lagi membahas masalah problem kantor gitu. Nah kayak itu kita jadinya, wah jadi banyak banget, perusahaan harus nanggung banyak juga ya, karena di tempat saya suap itu masih 1,8 dok harganya. Lumayan juga sih. Ya, rata-rata memang segitu. Oke. 1,2 juta. Itu dok, kira-kira ada. Itu saja ya Pak Yogi. Baik. Terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Dr. Bobby satu persatu. Ada penelpon terakhir Pak Rodi di Bintaro. Selamat sore Pak Rodi. Sore Bu, sore Mbak. Ya, silakan Pak Rodi dengan Dr. Bobby. Pak Rodi. Ya. Dok, ini dok. Namanya kan lagi rame dok ya, yang apa? Kalau nggak salah yang jala oksia itu dok ya. Ya. Nah, yang oksigen turun itu yang bahaya, ternyata cukup bahaya. Nah itu bagaimana dok? Itu memang apakah memang ada? Terus memang itu sebahayakah itu? Dan bagaimana gitu dok? Terus kedua, saya itu kan kita konsumsi telur setiap hari putihnya saja 2 butir itu cukup nggak untuk protein dari dok? Untuk dokter bilang pertama tadi. Oke. Cukup. Ya, terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Rodi di Bintaro dan juga Pak Yogi di Bekasi. Silakan Dr. Bobby bisa langsung menanggapi kedua pendengar. Tadi yang pertama mengenai gejala ini ya, kalau misalnya batuk pilek, penciuman di PCR nggak positif, tapi yang penciuman menurun malah positif ya. Jadi sebenarnya kita tahu kan ini virusnya adalah transmisinya, pertama harus tahu dulu itu via droplet ya. Droplet ini, jadi kalau misalnya sudah masuk ke tubuh kita, dia masuk ke bagian nasofaring, di situ tempat bertenggernya. Tapi sebenarnya tempat berinvasifnya atau misalnya tempat berkumpulnya si virus COVID ini adalah di paru-paru. Gitu. Nah, ada memang gejala-gejala seperti batuk pilek, demam, dan sesak nafas. Ini karena dia sudah menginvasif paru-paru dan menginfeksi secara sirkuler atau sistemik. Kalau kita bilang sistemik maksudnya adalah menyeluruh. Nah, gejala-gejala COVID ini memang sama dengan gejala ISPA atau misalnya infeksi saluran pernapasan akut. Nah, bisa saja yang di swab pada pasien-pasien dengan batuk pilek itu sebenarnya bukan COVID tapi infeksi lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan untuk infeksi virus COVID ini akan menimbulkan gejala seperti batuk pilek dan demam dan segala macam lainnya. Kalau untuk masalah yang penurunan penciuman menurun dan demam dan batuk pilek, sebenarnya gejala COVID itu adalah satu rangkaian. Ya, mungkin saja saat dilakukan tes PCR pada pasien-pasien yang batuk pilek itu pasien-pasien bukan COVID. Nah, pas dilakukan pemeriksaan pada pasien yang penciuman menurun, itu adalah pasien yang COVID. Jadi sebenarnya pemeriksaan swabnya ini ditemukan oleh pasien-pasien yang COVID dan non-COVID gitu. Jadi bukan berarti yang batuk pilek kok di swabnya negatif, tapi giliran yang penciuman menurun itu positif. Nggak gitu. Kita harus kembalikan ke stigma dan paradigma awal bahwa virus COVID ini memiliki gejala serangkaian serupa yang seperti demam, batuk pilek, penciuman menurun sampai sesak nafas. Jadi itu adalah serangkaian paket. Nah, bisa saja kalau misalnya kemarin itu terserang COVID, gejalanya batuk aja bisa, gejalanya demam aja bisa, gejalanya sesak nafas aja bisa, gejalanya penurunan penciuman bisa gitu.
Jadi kalau misalnya memang hanya batuk pilek di swab negatif, kemungkinan mungkin aja dia negatif gitu. Baik. Terus tadi yang untuk Pak Rodi. Ya, silakan dokter. Yang kedua yang mana ya? Saya lupa deh. Pertanyaan dari Pak Yogi atau Pak Rodi tadi yang mau diduluankan, Dokter Yogi? Pak Yogi. Pak Yogi tadi yang pertanyaan kedua juga kita agak kurang mendengar jelas. Ada yang Yogi, kalau nggak salah nih ini ya yang masalah di pabrik itu ya, yang dari tugas COVID. Kalau untuk testing, dokter, ketika ada pertemuan nih, kan kalau misalnya ada satu yang positif, yang lain itu minta untuk dites semua, dokter. Sementara kan biayanya mahal. Nah, ini apakah memang harus seperti itu metodenya? Silakan, dokter. Kembali lagi tadi dengan transmisinya, kita harus tahu dulu bahwa ini secara droplet ya. Kita untuk keilmuannya kita belum tahu ini masalah airborne-nya. Nah, kita kan harus ada tahu juga, kalau airborne itu bisanya nyebarnya berapa meter? Droplet berapa meter, airborne itu berapa meter? Nah, kalau misalnya dari literatur, kalau droplet itu bisa 0,9 sampai 1 meter, bahkan 2 meter penyebaran transmisi virusnya. Kalau droplet itu yang bisa sampai 4 meter. Nah, makanya kenapa salah satu pemutusan rantai COVID ini, salah satu adalah dengan social distancing atau menjaga jarak. Karena dengan jatuhnya droplet sejauh 2 meter, itu adalah kemungkinan terbesar terjadinya infeksi virus. Jadi kalau misalnya misalnya di pabrik nih, atau misalnya di lokasi pertemuan, saya baru tahu nih si A, saya kemarin baru ketemu A nih, kita di satu tempat yang sama, terus dia positif, saya mau juga dong kita cari tahu gitu. Mungkin untuk masalah biaya memang mahal ya, masih mahal sekarang PCR itu. Jadi yang bisa dilakukan sepertinya untuk masa itu kita melakukan tes rapid test gitu. Kita rapid, misalnya di satu perkumpulan itu atau satu ruangan itu ada 500 orang. Ya 500 orang itu kalau bisa dilakukan rapid test. Nanti yang mengarah atau menjurus, nanti kan hasil rapid test ada IgM dan IgG. Itu namanya imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Itu antibodi akut dan kronis ya, atau maksudnya penyakit yang baru didapat atau yang sudah lama atau bulanan gitu. Biasanya kalau misalnya yang sudah rapid testnya ada reaktif di imunoglobulin M-nya, baru kita lanjutkan dengan prosedur PCR gitu. Ataupun setelah kontak dengan pasien positif COVID, selama 7 hari tidak dilakukan pemeriksaan tapi ada gejala seperti batuk pilek yang tadi saya sebutkan Pak tadi, disertai dengan riwayat kontak, sebaiknya dilakukan PCR seperti itu. Baik, kalau Pak Rodi tadi nanya untuk protein, mengkonsumsi 2 butir telur setiap hari cukup tidak, dokter? Sebenarnya kalau untuk TKTP atau tinggi kalori tinggi protein itu yang dianjurkan 1.500 sampai 1.800 kalori per hari. Nah, itu semua makanan ya, bukan cuma daging doang. Jadi kalau saya sarankan itu telur, ayam dan ikan, ataupun misalnya 1 hari makan ayam terus, tapi kan bosan ya. Itu dilakukan. Jadi 3 kali sehari makan dengan tinggi protein gitu. Kalau misalnya cuma 1 kali, saya rasa kurang untuk masalah proteinnya. Cuman kan kita nggak tahu dengan sistem imun tubuh kita sendiri. Bisa jadi imunnya sudah terbentuk atau imunnya bagus. Jadi hanya perlu asupan tidak terlalu banyak, kecuali dengan pasien-pasien yang dengan positif COVID atau OTG gitu. Pencegahannya adalah ya tinggi protein, tinggi kalori gitu. Oke. Kalau berbicara soal protein, ini juga ada pertanyaan dari akun Trio_Kentung. Dokter, berarti cuman vegan itu lebih mudah terserang COVID-19 dong, dokter? Kalau harus memenuhi protein. Maksudnya ya? Vegetarian. Nah, protein itu juga ada yang kita bagi juga, protein hewani sama protein nabati. Jadi, kalau memang vegetarian, kan bisa digantikan dengan kacang-kacangan, tempe, tahu, terus kacang panjang, seperti itu. Jadi, untuk alasan vegetarian lebih terserang, saya rasa tidak, karena untuk protein, kalau tidak makan hewan, bisa diganti dengan protein nabati, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lainnya dari akun Victor Tuluran. Ini bertanya, dokter, perlu tidak sih sebenarnya kengerian di rumah sakit itu dipublis di media supaya orang sadar, dokter, akan
Oke, untuk masalah publikasi ya di media, berarti kita bahas media ya. Ya. Sebenarnya saya tidak suka dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Contohnya publikasi berlebihan atau misalnya tidak care yang berlebihan. Saya kurang mendukung untuk aspirasi yang seperti itu. Jadi yang mau saya himbau adalah virus ini ada dan nyata. Satu. Yang kedua, jangan diremehkan. Yang ketiga, jangan dilebih-lebihkan gitu. Memang kasus ini tinggi. Langsung saja kalau misalnya saya sudah setuju nih dengan apa namanya yang dilakukan pemerintah saat ini. Saya rasa untuk penurunan bahkan pemutusan rantai memang harus ekstrim. Tapi tidak secara media kalau buat saya. Tidak secara media, karena media itu kan orang menatap dan mendengar. Bisa jadi yang diinterpretasikan tuh berbeda-beda. Karena nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Jadi pentingnya penetapan peraturan dan undang-undang serta hukuman, saya rasa punishment saat ini sudah sangat perlu, gitu ya. Dan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat bagus. Jadi kalau memang masih banyak yang mengabaikan protokol atau misalnya bahkan ada loh, saya sempat baca komen di salah satu Instagram media juga di Indonesia. Media juga. Bahkan ada sampai sekarang orang-orang yang nggak percaya dengan virus ini. Heran saya. Iya, itu kelompok dari mana ya dokter ya? Wah, itu nggak usah disebut. Kelompok mana tuh? Pokoknya sampai ada yang bilang juga, ini nggak ada nih virus ini, cuma prankdemic. Maksudnya, ya mungkin saya nggak bisa menyalahkan juga dengan anggapan mungkin mereka sudah terlalu bosan atau misalnya terlalu lelah dengan kondisi-kondisi seperti ini, penggunaan masker, karena saya tahu juga orang nggak semuanya suka pakai masker. Mungkin mereka lelah dan akhirnya mulai mengabaikan. Tapi yang mau saya himbau di sini adalah, halo teman-teman, di sini virus COVID-19 ini nyata dan ada, gitu. Mungkin kalau misalnya terjangkit di saya atau di orang A, B, itu bisa tidak menimbulkan gejala atau OTG, atau sekarang kita udah ganti protokol namanya asimptomatik, jadi tanpa gejala. Tapi kalau misalnya masuk di tubuh orang tua kita, atau misalnya orang-orang yang rentan, memiliki komorbid seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, terus kelainan paru lainnya, belum tentu mereka sekuat kita. Belum tentu di mereka virusnya tidak menimbulkan gejala apa-apa. Bahkan bisa jadi di mereka menimbulkan gejala dan hingga sampai kematian. Gitu. Ada beberapa pertanyaan melalui WhatsApp, dokter. Ini dari Pak Beni. Dokter, tahap-tahapan gejala COVID dari awal sampai dengan berat itu seperti apa sih dokter? Tolong dijelaskan. Kemudian, kalau setelah OTG itu sembuh dokter, bisakah imun kembali? Berapa lama untuk pembentukan imun itu bisa kembali dokter? Pertama gejalanya ya. Yang tadi gejala kan saya sudah sebutkan tuh yang ada demam, batuk pilek, sesak nafas, sampai penurunan penciuman. Bisa saja semua gejala tersebut keluar, bisa salah satunya. Nah, tingkat keparahan apa sih yang timbul dari gejala klinis COVID-19 ini? Sesak napas. Nah, sesak napas adalah derajat keparahan dari suatu infeksi virus COVID-19. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya melihatnya hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Gejala yang paling menyeramkan adalah sesak napas. Jadi kalau misalnya kita lihat di ruangan, itu laju pernapasannya sudah sangat cepat, dangkal dan dalam, hingga saturasi oksigen di tubuhnya sudah di bawah 90%. Di mana normalnya manusia itu adalah 95 sampai 90, di atas 98, bahkan 100% untuk saturasi oksigen gitu. Nah, kalau misalnya hal seperti itu terjadi, gimana? Mau nggak mau kita harus intubasi atau dengan alat bantu napas atau ventilator gitu. Nah, kadang-kadang dengan penggunaan ventilator inilah yang kita nggak tahu nih apakah akan kembali atau makin dalam perburukannya. Nah, itu tergantung imun dan daya tahan tubuh pasien itu masing-masing sebenarnya. Baik, dokter, ada banyak pertanyaan lainnya juga ini sebenarnya dari pendengar El Sinta dan juga dari netizen. Cuman waktu kita tidak banyak dokter ya. Jadi kita nggak berasa ngobrol-ngobrol kayak gini ternyata panjang. Udah lewat waktunya. Dokter, ini mungkin sekaligus imbauan pesan dari dokter yang juga pernah OTG berjuang dan untuk menyadarkan masyarakat juga. Jangan sampai sakit ini bisa dibagi-bagikan untuk orang-orang tercinta kita juga. Untuk para pemirsa atau pendengar El Sinta, sore hari ini, saya Dr. Bobi Tanama, saya salah satu tenaga medis di Indonesia yang
pernah menjadi OTG atau pasien asimptomatik dari COVID-19, saya sangat menghimbau, tolong pemerintah dan tenaga medis sudah mengeluarkan statement yang sangat bagus untuk memutus mata rantai, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hanya itu saja tolong dikerjakan. Kalau misalnya ada beberapa pihak yang tidak suka, tidak setuju, tidak percaya, dan bahkan menyangkal adanya virus ini, dan bahkan mau ngetes, oke deh, gue keluar nggak pakai masker, gue keliling-keliling, coba gue kena nggak sih, gue mau tahu. Tolong. Jangan dong. Jangan. Seperti itu. Ada loh, ada loh yang kayak gitu. Tolong sayangi diri Anda gitu. Kalau misalnya kalian kena nih, terus oke, gue kena, terus gue nggak ada gejala. Kalau kalian nggak sayang sama diri kalian, ya sudah, tolong sayangi orang-orang, sayangi orang tua kalian. Kalau kalian nggak sayang diri kalian. Tapi yang penting, yang saya bisa bawa pesan saat ini adalah kasus COVID sudah membludak, sudah luas, sudah menyebar kemana-mana, sudah mendunia. Kalau dari saya pribadi, untuk orang yang akan terpapar terus ke depannya, saya ikhlas bila terkena COVID-19 karena risiko pekerjaan. Tapi yang saya bisa kasih tahu, saya tidak ikhlas kalau harus membagi-bagikan ke orang lain. Jadi selalu jaga kesehatan, selalu pikirkan orang lain yang di sekitar. Karena kalau di tubuh kalian tidak ada gejala, belum tentu di orang lain tidak ada gejala juga. Bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Seperti itu. Baik, itu dia pesan sangat berharga dari Dr. Bobby Tanamasari ini. Dokter, terima kasih. Kami doakan dokter selalu sehat ya. Amin, meskipun masih tetap harus bertugas untuk membantu pasien COVID-19. Sampaikan juga salam kami untuk rekan-rekan tenaga medis ya, dokter ya, yang bertugas bersama dengan dokter. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Elsin tadi sore ini, dokter. Ya. Sampai jumpa. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Elshinta News and Talk.